Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi tugas proyek ujian akhir semester 1 Institut Prima Bangsa, mata kuliah Filsafat Pendidikan, kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan tugas wawancara ini dengan narasumber Bapak Duan Gunawan Muhammad, sarjana pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai anggota Ikra Negara Kusmaningrat. Di sebelah kanan saya ada Ahmad Basori, sebelah kanan saya ada Siti Humairah dan Mas Prayoga. Untuk selebihnya saya minta izin kepada Bapak Duan Gunawan Muhammad, sarjana pendidikan, untuk dilakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan oleh teman-teman mahasiswa IPB Cirebon untuk menjadi narasumber dalam memenuhi UAS atau dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nama saya Duan Gunawan Muhammad. Pada saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman mahasiswa menjadikan saya sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa membantu memenuhi kegiatan perkuliahan di tempat kuliahnya. Kita langsung saja ya Bapak, yang mungkin dari kami yang akan tanyakan. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini? Pertama, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia, saya yang berkecimpung di pendidikan dasar, bahwa memang masih sepertinya jauh dari kata boleh dibilang berhasil, jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa hal yang menentukan itu terkadang kita ditinggalkan. Yang pertama, ujian nasional itu kita meninggalkan itu. Padahal ujian nasional itu menentukan si anak ini atau peserta didik ini bisa meningkatkan daya saing dia terhadap peserta lain gitu. Jadi itu yang ditinggalkan. Jadi terutama ujian nasional. Jadi kalau saya secara pribadi memang tidak setuju ujian nasional itu dihilangkan, karena daya saing si peserta ini tidak ada. Semuanya menuju pada zona nyaman semua ya. Pertama, dekat dengan sekolah, satu. Kemudian yang kedua, jalur PIP. Orang kan berlomba-lomba nih untuk berusaha mendapatkan PIP dan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Nah itu yang sesungguhnya kondisi di mana pendidikan Indonesia itu secara umum agak istilahnya melenceng gitu, kalau menurut saya. Kalau mungkin menurut teman-teman yang lebih pakar lagi, dengan alasan-alasan tertentu bisa saja mereka mengatakan bahwa sistem pendidikan atau pendidikan di Indonesia lebih maju dan lebih berkembang dengan alasan mereka. Tapi kalau melihat struktur ke bawah, saya pikir masih kurang memuaskan. Kenapa saya bilang seperti itu?
melihat pengalaman bahwa misalnya dulu pernah terjadi penurunan gitu loh kemampuan sekolah. Mau nanya terkait bagaimana menurut Bapak terkait kompetensi kelulusan pendidikan di Indonesia. Terkait dengan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia ini sebetulnya lulusan pendidikan lah itu sebetulnya sangat ketat sekali. Kenapa sangat ketat? Pertama, lulusannya banyak menghasilkan lulusan setiap lembaga, ya. Jadi lulusannya semakin banyak dibanding dengan dunia kerja. Jadi lulusannya banyak, dunia kerjanya sedikit. Itu. Jadi maka persaingannya akan sangat ketat. Jadi kemudian yang kedua, ya tadi keterbatasan lapangan kerja. Bukan berarti atau kebanyakan orang berpikir bahwa kadang-kadang kita berpikir setelah kita selesai sekolah langsung kerja, ya, kan gitu ya. Benar. Padahal kan sekolah itu tidak menentukan untuk kerja gitu. Kita sekolah gitu kan bukan berarti menentukan harus kerja gitu. Karena kita memang harus sekolah gitu. Bukan berarti harus setelah sekolah itu kita langsung kerja. Karena kan sekolah tidak menghasilkan lulusan untuk kerja kan gitu ya secara umum. Mungkin kalau di SMK iya bisa ya langsung kerja gitu. Tetapi kan secara umum bahwa lulusan itu kita sekolah itu bukan untuk kerja gitu kan begitu. Tujuan kita sekolah kan bukan untuk itu gitu. Kemudian seperti tadi perbandingan kualitas antar lembaga, apalagi kalau misalnya lembaga-lembaga yang swasta terkadang dinilai sangat baik kan begitu ya. Oleh siapa? Oleh masyarakat kan begitu. Oleh masyarakat kan begitu. Jadi lulusan itu kompetensinya ditentukan dari misalnya dari penilaian masyarakat. Jadi kalau ini baru melihat dari lembaganya saja, belum melihat dari individu kan gitu ya. Kan kita sekolah di itu sih kan. Kalau begini, terkadang kita melihat misalnya lulusan UI lebih baik dari lulusan, karena kan dia UI ini kan peringkat berapa 10 besar di Asia Tenggara, 10 besar itu lihat dari lembaganya ya, maka akan terjaring oleh dunia kerja. Bagaimana dengan di kita? Oleh karena itu maka di tingkat bawah maka persaingan itulah yang tadi sangat ketat tadi gitu. Perlu banyak persaingan gitu, karena dilihat dari mutu lembaganya masing-masing gitu. Jadi terkadang penilaian masyarakat pun menjadi faktor penentu terhadap mutu lulusan pendidikan di Indonesia.